Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dana Dias Putra. Saya dari kelas Kota Sunjai dengan NIM 1706625 mungkin teman-teman selanjutnya di sini saya akan menggunakan voice over karena maaf sebelumnya saya sedang berada di luar karena agak berisik juga. Oke, jadi langsung kita ke Excel. Oke, di sini kita klik sum if. Kemudian yang pertama itu kita ke WS, kemudian kita pilih yang bagian kolom FSLI, kemudian kembali lagi ke PL, kemudian kita klik nama akunnya penjualan, kemudian titik koma, balik lagi ke WS, yaitu kita pilih pada bagian saldo yang di kolom I. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita di sini tambahkan minus nilai sum if di sini itu sudah. Nah, jadi di sini untuk bagian diskon penjualannya itu sama dengan rumus yang di penjualan tadi. Nah, baik, di sini kemudian hasilnya ketemu yaitu 34 juta. Kemudian bagian pemakaian bahan baku dan penolong ini sama pakai rumus sum if dan klik SLI, balik lagi ke PL, kemudian pemakaian bahan baku dan penolong kita kembali lagi ke WS, kemudian pilih yang kolom I. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menambahkan dari penjualan, kemudian diskon penjualan hingga pemakaian bahan baku penolong. Kalau misalnya dikurang nanti hasilnya itu bakal minus, jadi di sini kita akan menambahkan di sini itu kita ketik sum penjualan ditambah dengan diskon penjualan ditambah juga dengan pemakaian bahan baku. Jadi di sini hasilnya sudah ketahuan. Untuk selanjutnya di sini bagian beban kita sama menggunakan rumus sum if tab, kemudian ke WS kita klik FSLI, kemudian balik lagi ke beban gaji, titik koma, WS lagi, dan kita klik kolom yang I, kemudian enter. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya sekian. Kita blok aja ke bawah biar langsung semuanya hasilnya ketahuan. Nah, di sini sudah ketahuan semua jumlah hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan menjumlahkan total dari beban ini menggunakan rumus yaitu sama dengan sum. Kita pilih bagian beban gaji hingga ke kolom hasil yang paling bawah. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Nah, di sini untuk menghitung laba ruginya yaitu pada bagian laba kotornya itu dikurang tentang total beban di sini. Nah, bagian laba rugi kita kurang dengan total bebannya. Kemudian nanti akan terlihat hasilnya yaitu sekian. Untuk selanjutnya bagian selisih kurs di sini sama menggunakan rumus sum if. Klik di sini sum if, kemudian klik FSLI, kemudian balik lagi ke PL yaitu bagian selisih kurs. Nah, kemudian kita balik lagi ke WS, kita klik bagian kolom I yaitu saldo. Nah, kemudian enter, dan kita blok yang ke bawah sampai pendapatan bunga bank. Nah, di sini ternyata tidak ada hasil atau kosong. Nah, di sini kita tetap jumlahkan aja sama dengan sum, yaitu klik selisih kurs sampai ke pendapatan bank. Hasilnya 13.616 sekian. Untuk bagian laba rugi ini kita tambahkan laba rugi ditambah dengan pendapatan lain-lain. Sing ketahuan hasilnya
Nah, untuk bagian laba ditahan ini kita cari aja dari WS. Nah, kita ke WS, kemudian kita cari bagian laba rugi ditahan, yaitu di sini kita copy paste aja. Di sini Ctrl C, kita ke determinant bookings, kemudian kita Ctrl V. Bagian dividen ini sama aja, kita ambil dari WS, kita Ctrl C, kemudian kita balik lagi ke return earnings, kita Ctrl V. Nah, selanjutnya untuk bagian laba rugi tahun berjalan ini kita ambil dari yang PL tadi. Nah, kita cari di sini Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Untuk bagian laba ditahan ini kita jumlahkan, yaitu sama dengan sum laba ditahan dikurang dividen ditambah dengan laba rugi, sama dengan hasilnya sudah. Kemudian bagian balance sheetnya ini kita sama menggunakan rumus sum if ya. Kita di sini sum if, kita ke WS, kita klik yang bagian FSLI, kemudian balik lagi ke BS, kita ke klik yang kas dan setara kas, dan titik koma lagi ke WS lagi, kita klik yang bagian saldo akhirnya, yaitu ketahuan hasilnya 203 sekian. Kita blok aja sampai bawah, nanti aku ketahuan hasilnya. Nah, segini. Jadi dia kalau otomatis bagian total hasil lancarnya itu menjumlahkan gitu. Kita selanjutnya di sini bagian keperalatan pabrik, yaitu sama aja menggunakan rumus sum if. Kita ke WS lagi, kita klik yang FSLI, titik koma, kita ke balance sheetnya, klik yang peralatan pabrik, titik koma lagi, kemudian ke WS, kemudian kita cari yang bagian saldo, kemudian enter. Di sini kita klik kolomnya sampai bawah. Nah, kemudian hasilnya dia akan otomatis sama. Nah, di sini kita akan metotalkan untuk bagian aset tidak lancarnya, yaitu kita klik di sini sama dengan sum, kita klik peralatan pabrik hingga akumulasi peliharaan mesin. Nah, situ sudah ketahuan hasilnya. Untuk bagian total aset ini kita jumlahkan bagian aset lancar dengan aset tidak lancar. Di sini nah, sudah ketahuan hasilnya, yaitu 69.937 sekian. Nah, kemudian bagian hutang ini kita sama masih menggunakan rumus sum if. Kita ke WS lagi, klik kolom C, kemudian titik koma, ke bagian balance sheetnya lagi, kita klik nomornya, kita kemudian ke WS lagi dan klik yang bagian saldo, dan kemudian enter. Nah, di sini kita kemudian blok sampai bagian hutang leasing. Sudah muncul angka-angkanya. Kemudian bagian total kewajiban ini kita menggunakan rumus sum hutang bank sampai ke hutang leasing, kita jumlahkan, nanti ketahuan hasilnya. Kemudian untuk bagian modal dasarnya ini kita ambil dari WS. Modalnya kita lihat di sini, Ctrl C, ke bagian balance sheetnya kita Ctrl V. Kemudian bagian laba ruginya itu kita dapat dari return earnings-nya. Ctrl C, kita ke balance sheet-nya lagi, Ctrl V,
total modalnya di sini kita menggunakan rumus sum modal dasar hingga laba rugi diketahui hasilnya 26,6023 sekian. Untuk bagian total kewajiban modal kita menggunakan rumus sum juga. Total kewajiban di sini ditambahkan dengan total modal, kemudian akan muncul hasilnya. Nah, jadi cukup sekian, begitulah hasil untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada suara-suara berisik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.